Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dalur Rusmana di channel UX Orbit Design. Pada video kali ini, saya ingin sharing tentang Figma, khususnya bagi teman-teman yang pemula memperkenalkan tools atau aplikasi desain yang biasa digunakan oleh para desainer untuk membuat desain aplikasi atau membuat desain website. Nah, teman-teman bisa cek figma.com ya, silakan dibuka di browser teman-teman. Apa sih itu Figma? Figma itu adalah aplikasi desain yang tujuannya adalah untuk membuat desain website, bahkan grafik desain juga bisa dibikin di Figma gitu kan. Figma sudah banyak sekali produk-produk yang mereka bikin untuk mempermudah kita dalam membuat desain ya. Figma ini tools yang sangat komprehensif di industri desain sekarang. Figma adalah salah satu top tools yang perlu kita pelajari. Oke, Figma itu ada banyak produknya. Figma Design ini adalah produk dari Figma untuk mendesain aplikasi dan memprototipekan aplikasi. Kemudian Dev Mode itu mentranslatekan dari desain ke codingan, jadi ada codingan di dalam desain kita. Terus FigJam ini untuk membuat desain ideation, brainstorming, bisa kita kolaborasi dengan stakeholder yang lain atau dengan pengembang misalnya, atau developer, atau tim lintas divisi ya, tim marketing misalnya gitu untuk membuat ideation. Nah, terus kemudian ada Figma Slides, ini untuk membuat presentasi, Figma Draw untuk membuat ilustrasi atau vektor, Figma Boost ini membuat brand asset ya untuk marketing, Figma Site ini untuk membuat website yang fully bisa live ya, yang bisa diakses gitu. Dan Figma Make ini generate from, nanti akan menghasilkan codingan tertentu gitu ya. Figma ini tools yang komprehensif yang tadi saya bilang, banyak sekali membuat terobosan-terobosan produk, terutama di prompt ini. Silakan teman-teman di explore ya, dibuka websitenya figma.com. Oke, kita akan mulai membuat akun ya. Klik di Get Started for Free ini. Kemudian masukin email teman-teman ya. Kemudian bikin password. Oke, setelah teman-teman daftar, kemudian kita melengkapi formnya. Silakan masukkan nama teman-teman. Kalau mau subscribe terkait Figma Tips ke email, nanti tinggal di checklist aja. Kemudian klik continue. Tujuannya buat apa? Pilih personal project aja sebagai desain. Continue. Ini teman-teman bisa meng-invite teman-teman yang lain ya melalui email. Silakan dimasukkan emailnya atau copy link to invite. Have you used Figma product before? No, it's my first time. Ini pertama kalinya. Kita lanjut. Kita pilih yang starter ya, karena kita yang pengennya gratis ya. Kalau yang ini nanti akan bayar. Oke, kita continue. What would you like to do first? Design with Figma. Oke, finish. Oke, ini adalah halaman desain file Figma. Sudah ada template-nya ya, bikin website, mobile, atau desktop app ya. Silakan teman-teman pilih aja, kita akan buat website. Sudah tergenerate ya template-nya. Silakan di next aja untuk kita pelajari ya. Nah, ini ada namanya toolbar. Kalau sisi kanan ini namanya properties panel. Kalau sisi kiri ini namanya adalah navigation panel. Dan di sini yang tengah-tengah ini namanya adalah canvas ya, untuk kita mendesain. Nah, jadi kita mengenal dulu apa sih fitur-fitur yang ada di toolbar ini. Yang pertama ada move untuk memindah-mindah objek. Ini bisa dipindah-pindah menggunakan move ini. Kemudian ada hand tool untuk menggeser-geser ya. Kita gunakan hand tool, klik hand tool, kemudian kita geser-geser. Kalau mau scale, tinggal tekan K ya. Scale itu fitur untuk perbesar atau memperkecil tanpa mengganggu resolusi dari si kontennya ini. Besar, tanpa mengganggu kontennya kecil. Fitur yang kedua adalah frame. Bisa kita lihat di panel, properties panelnya. Ini di sini ada banyak pilihan frame, ada phone, kemudian ada tablet, desktop, dan masih banyak lagi. Kemudian ada section, ini untuk membuat section. Dari kumpulan frame ini kita akan buat section untuk mempermudah pengelompokan page misalnya. Kita bisa bikin section di sini. Kemudian untuk membuat bentuknya ada berbagai macam seperti biasanya. Ada rectangle untuk membuat kotak, kemudian membuat line, arrow, gitu kan, ellipse, membuat circle, polygon dan sebagainya. Dan juga bisa memasukkan image atau video. Kemudian ada pen tool ya, kalau membuat pen tool kita membuat ya bentuk yang custom. Biasanya
digunakan untuk membuat ilustrasi gitu, icon dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada pensil, ya ini seperti biasa kita membuat gambar menggunakan fitur pensil ini gitu ya. Kemudian kita memasukkan teks, bisa masukkan teks ya. Kemudian ada fitur untuk komen. Figma itu adalah, kenapa disebut tools collaboration? Karena teman-teman kalau misalnya bekerja dengan desainer lain, itu bisa melihat juga apa yang sedang kita kerjakan dan memberikan komentar melalui fitur komen ini gitu ya. Seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada fitur untuk find and replace, menemukan dan mereplace teksnya. Kemudian ada juga yang lainnya ya. Nah, kemudian di sini ada bisa akses aset atau library yang teman-teman bikin dan mengakses juga secara cepat plugin dan widget. Teman-teman misalnya mau mencari plugin apa, jadi di sini mempercepat teman-teman untuk mengakses plugin atau widget. Oke. Nah, itu adalah Toolbar. Desain file ini teman-teman juga bisa mengakses depth mode ya dengan cara klik ini berubah menjadi depth mode karena ini masih gratis ya. Jadi kita tidak bisa mengakses depth mode ini. Nanti saya coba sharekan juga bagaimana kita menggunakan depth mode ini. Nah, kemudian ada yang di sampingnya itu ada Figma Draw. Nah, di desain file ini juga kita bisa mengakses Figma Draw dan bisa membuat ilustrasi di sini juga gitu. Coba kita bisa, ternyata bisa. Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan fitur-fiturnya. Ada pen, ada brush, ada pensil, dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar tentang Figma Draw. Hari ini kita akan fokuskan di design tools ya. Oke, itu di toolbar. Kemudian kita beralih ke sisi kanan. Ini ada yang namanya properties panel ya. Kalau kita tidak mengselect objek apapun di sini di kanvas ini, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi page ini ada desain, bisa merubah kanvas backgroundnya. Misalnya dari warna putih menjadi gelap gitu kan. Kemudian ini ada variabel. Nanti kita belajar tentang variabel dan style, local style. Kita akan belajar. Nah, ini export. Ini untuk mengekspor desain yang kita sudah bikin dalam format PNG, JPEG, SPG, dan PDF ya. Nanti tinggal diekspor. Dan ada fitur untuk preview desain file kita. Oke. Nah, ini kan masih kosongan, jadi tidak ada objek yang kita pilih. Kalau kita memilih satu objek, misalnya teks ini akan berubah properties panelnya sesuai dengan yang dipilih objeknya. Jadi untuk teks, di sini ada position. Kenapa ini tidak aktif? Karena objek ini tidak berada di dalam satu frame. Coba kita bikin satu frame, kita buat frame, dan buat di sini frame-nya. Lalu kita posisikan nih. Ini sisi kiri, kemudian tengah, dan sisi kanan kita sesuaikan secara horizontal, dan ini position alignment secara vertikal ya, atas, di tengah, dan di bawah. Juga kita bisa melihat posisi X dan Y-nya di sini. Dan ini rotasi itu memiringkan objek, miring kanan, miring kiri, misalnya 50 gitu ya. Kemudian kita miringkan ke sisi kanan misalnya dengan cara negatif. Kita kembalikan lagi ke 0 supaya rapi, ke tengah kan. Kemudian di sini ada flip horizontal. Flip horizontal ini untuk merubah perspektifnya gitu ya. Jadi berubah secara horizontal, kemudian kalau ini secara flip vertikal. Nah, kemudian di sini ada layout. Auto width ini jadi menyesuaikan dengan kontennya. Auto height ini menyesuaikan dengan tinggi dari kontennya ini. Sekarang belajar Figma. Nah, maka kalau misalnya kita pakai auto height, ini akan menyesuaikan dengan konten. Tapi kalau auto width ini akan menyesuaikan konten secara width-nya. Dan ini adalah fixed size. Biasanya memang ketika kita mengatur secara fix, secara custom gitu kan, menyesuaikan seperti ini. Ini resizing. Kemudian dimension kita bisa mengubah panjangnya dan tingginya gitu. Ada variance itu di sini ada opacity, jadi kita bisa mengatur opacity-nya. Kemudian ada corner radius, kita bisa mengatur menjadi lebih halus gitu ya, misalnya seperti ini. Jadi ada
radiusnya. Fill di sini ini warna background dari objek. Nah, ini di sini kalau kita pilih objek teks berarti nanti akan pilihan teksnya apa. Ada fontsnya apa. Di sini banyak sekali jenis-jenis font yang bisa teman-teman pakai ya. Dari Google Fonts juga ada variable fonts atau teman-teman bisa menginstal font sendiri gitu ya. Oke. Dan di sini bisa mengatur fontnya, ada bold, ada semi bold dan sebagainya. Dan kita mengatur ukuran dari font yang kita pakai. Ini ada line height, letter spacing, dan alignment secara teks. Ini khusus untuk teksnya. Ada yang namanya align top, align middle, dan align button. Kita lanjut ke fill tadi. Kita bisa mengubah warnanya di sini. Dan di sini juga bukan hanya bisa mengubah fill, kita juga bisa menjadikannya gradient ya. Bukan hanya objek teks saja, tapi juga frame, rectangle, bisa dibikin gradient bergradasi gitu ya. Warna awalnya apa, warna akhirnya apa. Kemudian teman-teman bisa memasukkan pattern dan memasukkan image ke dalam objek yang kita pilih. Ya, misalnya begini. Dan kemudian bukan hanya image saja, teman-teman bisa memasukkan video ke dalam objek. Misalnya kita bikin kotak di sini dan kita pilih fill, kemudian masukkan video. Oke, karena kita masih free, jadi ini masih terbatas ya fitur-fitur. Selanjutnya, stroke ini membuat garis tepi ya. Garis tepi, kita bisa membuat garis tepi sehingga menjadi ada garisnya dalam objek itu. Kita bisa mengatur juga warnanya dan mengatur posisi garisnya antara di tengah, di dalam atau di luar, keluar gitu posisinya. Dan kita bisa mengatur ketebalan dari si garis tepi itu. Kemudian di sini bisa mengatur stroke settingnya, bisa basic, ada solid, ada yang terputus-putus gitu ya. Dan kita bisa mengatur dash-nya, escape dan sebagainya. Kita teman-teman bisa mengulik, dan bukan hanya basic, stroke-nya ini juga ada dinamik dan juga ada brush. Setelah itu ada efek. Efek ini kita bisa menambahkan efek ya, seperti drop shadow. Di sini ada drop shadow-nya terlihat. Kemudian juga ada inner shadow, dan kemudian layernya blur. Bisa mengatur juga seberapa blurnya objek ini gitu ya. Dan kemudian ada background blur. Ini background-nya ke blur nih. Dan noise. Oke, itu adalah properties ya di dalam tab desain ini. Kemudian ada yang namanya tab prototype. Nah, ini adalah untuk memprototipekan desain kita. Ya, nanti kita akan belajar di next video ya. Nah, ini adalah sekilas mengenai properties panel. Properties panel ini kita juga bisa melihat ya, avatar kita ya, yang namanya collaborative tools. Jadi kita nanti kalau ada teman-teman yang masuk di sini kelihatan avatarnya gitu kan. Siapa yang masuk di sini kelihatan daftar. Dan di sini tanda play ini adalah untuk presentasi prototype-nya. Kita memplay prototype-nya atau mempreview. Misalnya kita mempreview objek ini, kita bisa preview atau play ya. Kita coba preview aja. Nah, ini tampilan preview dari objek yang kita pilih. Kemudian di sini ada tombol share ya, untuk membagikan desain file kita. Bisa membagikan melalui email, emailnya di invite. Kemudian nanti diatur apakah dia bisa mengedit atau hanya view aja, melihat saja. Di sini juga kita bisa mengatur aksesnya. Apakah hanya only invited people aja atau anyone juga bisa, atau maksudnya semua orang juga bisa mengakses file ini. Kemudian di sini pengaturan tim project, dan juga di sini ada link-link untuk mengcopy dev mode-nya atau copy prototype-nya, dan juga bisa mempublish to community. Nanti kita belajar terkait itu. Di sini ada fitur untuk zoom in zoom out dengan cara menekan Ctrl atau Command ya. Di Ctrl atau di Windows, Command atau di Mac ya. Terus di scroll aja si mouse-nya. Oke, itu panel properties. Kemudian kita beralih ke navigation panel sebelah kiri ini ya. Nah, di navigation panel ini ada logo Figma ini. Ini adalah menunya ya. Di sini kita bisa back to files. Ya. Nanti kita back to files. Kemudian di sini ada action untuk mencari tadi ya, cari fitur ini.
Kemudian di sini ada file, bisa membuat new file dan sebagainya, edit dan sebagainya. Kemudian ke bawah, nah ini judul project kita. Kita bisa merename judul ini dengan cara double klik atau mengklik arrow ini kemudian rename. Kasih nama project pertama tuh. Enter. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat versi ya. Jadi versi ini kita bisa melihat apa saja sih yang sudah kita rubah gitu ya di sini. Kemudian kita export, kita bisa create branch. Ya, ini nanti kita bisa pelajari. Banyak hal yang bisa kita pelajari di next video ya. Nah, kemudian di sini ada file. Di sini ada page. Kita bisa membuat page. Ini adalah page 1 ya. Jadi kita bisa membuat desainnya di page 1 dan kita bisa menambahkan page yang lainnya dengan cara mengklik tombol add new page ini. Klik dan kemudian kita bisa merename page-nya dengan cara double klik aja. Double klik. Nah, kita bisa merename apa misalnya eksplorasi gitu ya. Ini juga kita bisa rename. Kemudian di bawahnya itu kita bisa melihat layers. Layers ini adalah kumpulan-kumpulan objek yang sudah kita buat dan di sini kita bisa men-select objeknya dan di sini belum kelihatan rectangle 3 itu yang mana. Nah, teman-teman bisa mengklik 2 kali di dalam ikonnya ini nih supaya Figma mendirect ke objek yang kita pilih. Klik 2 kali, nah objeknya muncul. Kemudian yang ini juga klik 2 kali, objeknya akan muncul. Ini juga sama, klik 2 kali akan muncul. Jadi setiap apa yang kita select di sini akan muncul. Dan kemudian di sini ikonnya pasti berbeda-beda. Kalau rectangle ikonnya seperti rectangle, kalau image berarti icon image, kalau frame seperti ini, kalau text seperti ini, kalau vektor seperti ini, kalau section seperti ini. Jadi si ikonnya akan menyesuaikan objek yang kita gunakan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada aset. Aset ini adalah tempat library. Misalnya kita membuat komponen atau memanfaatkan menggunakan komponen yang sudah ada dari videonya, misalnya seperti iOS and iPadOS 26. Ini teman-teman bisa mengakses elemen atau komponennya dan bisa menggunakannya untuk project teman-teman desain. Misalnya kita menggunakan action sheet ini. Kemudian kita tinggal drag aja, klik, tahan, kemudian drag, dan taruh di sini. Tinggal di accept aja, di agree. Oke, nah kita juga bisa menggunakan komponen yang sudah dibikin sama apa tadi ini, Apple ya. Apple Design Resource. Dan kemudian kita bisa back to file. Nah, kalau file atau kalau komponen itu indikator seperti ini adalah komponen. Dan kalau kita lihat properties panelnya, kita bisa melihat pilihan-pilihannya yang bisa kita setting di sini gitu ya. Misalnya kita tidak mau, ini kan show description, kita tidak mau ada deskripsinya, kita tinggal di false aja, di off-kan saja gitu ya. Dan di sini kita bisa merubah title-nya ya, bisa merubah title-nya di sini. Ini kan action-nya, action 1, action 2 ini kita bisa ubah. Sebetulnya ini kita bikin komponennya di next video. Pengenalan singkat mengenai desain files, kemudian tadi belajar tentang kita mengenal toolbar, mengenal properties panel, kita juga mengenal juga navigation panel. Di sini kita bisa mengakses theme project. Nah, theme projectnya nanti diarahkan ke dashboard Figma. Nah, kita akan mengenal juga dashboard Figma. Kalau kita lihat sisi kiri, sini ada profil kita. Profil kita bisa di sini bisa men-setting nama atau menambahkan foto ya. Kemudian setting temanya light, dark, light gini, atau teman-teman misalnya sukanya gelap ya. Gelap-gelapan silakan diatur. Kemudian setting bisa mengubah nama atau menambahkan foto, mengubah email dan mengubah role. Kemudian nah, teman-teman juga bisa menambahkan akun yang lainnya di sini gitu ya. Di sini ada notifikasi, jadi notifikasi misalnya seperti komen atau notifikasi-notifikasi lain nanti akan muncul di sini. Kalau Recon ini adalah design files atau produk-produk yang baru teman-teman buka, nanti
daftarnya ada di sini. Kita juga bisa mengakses template dan tools-tools lain yang sudah disediakan di Figma ya. Sisi bawahnya kita bisa melihat themes. Ya, kita bisa meng-create themes juga. Kemudian di sini ada draft. Draft ini adalah kita bisa mengakses kumpulan draft-draft design files kita di sini. Nah, kemudian di sini ada icon bintang ini untuk menambahkan Figma file ini ke sidebar sisi kiri ini. Nah, teman-teman bisa add to sidebar atau bisa misalnya file Figma basic ini teman-teman pengen pindahkan ke project tim project ini, folder tim project ini. Cara move file, tinggal pilih foldernya tim project, dia akan pindah ke tim project, tekan sini. Nah, ini tim project. Oke, di dalam tim project juga teman-teman bisa membuat desain, membuat figjam, membuat slides, membuat puts, membuat site dan membuat make. Atau teman-teman juga bisa mengimport file yang lain. Kita bisa melihat daftar projectnya dan kita bisa di sini dalam all project ini kita bisa menambahkan project yang lainnya gitu ya. Trash ini adalah list project atau file yang teman-teman hapus nanti akan tersedia di sini gitu kan. Jadi ketika teman-teman menghapus suatu file desain kemudian tidak sengaja terhapus nanti akan masuk ke folder trash ini. Jadi tidak akan langsung terhapus secara permanen gitu ya. Teman-teman bisa tetap mengaksesnya, mengembalikan filenya atau mau menghapus langsung secara permanen di sini. Nah, barangkali itu video pertama kita tentang pengenalan Figma ya, dari mulai desain files, kemudian belajar tentang kanvasnya, tadi ada toolbar, kemudian ada properties panel, kemudian ada navigation panel, dan di sananya kita bisa belajar banyak hal, dan memang kita harus ngulik sendiri ya, teman-teman, supaya kita bisa paham. Ini sebagai video panduan bagi teman-teman yang sangat-sangat baru memulai gitu ya, dan belum familiar dengan Figma. Oke, barangkali itu teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa mengikuti ya video tutorial kali ini dan tentunya nantikan video-video selanjutnya yang akan datang. Terima kasih